Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara membersihkan berbagai macam file sampah pada sistem operasi Windows ya. Untuk file sampah tersebut pada sistem operasi Windows itu banyak banget. Ada yang private file, ada yang junk file, ada yang temp file ataupun temporary file dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa melakukan secara manual, tetapi akan butuhkan banyak waktu. Saya pribadi itu akan lama, apalagi di era teknologi sekarang harusnya lebih baik. Untuk aplikasinya sendiri sebenarnya cukup banyak. Anda bisa menggunakan Advanced Care, CCleaner dan lain sebagainya. Dan ini adalah aplikasi yang biasa saya gunakan ya. Jadi pada dasarnya untuk semua aplikasi ini kita buka. Jadi pada dasarnya cara kerja aplikasi ini hampir sama saja, hanya saja standarnya dari pengembang dari aplikasi tersebut untuk pengaturannya itu di versi low sebenarnya, belum ke walaupun di medium itu seperti di Advanced System Care itu sudah masuk ke medium ya untuk standarnya, belum ke high. Jadi kita akan bersihkan misalkan jejak-jejak kita ya. Bisa Anda lihat di sini. Anda bisa lihat ini adalah jejak saya ketika akses Google di browser ini ya. Jadi nanti sase yang kita gunakan juga akan dihapus, kecuali nanti untuk checklist ya tidak akan saya hapus, terutama untuk fill from password ya, untuk login kayak ke kun itu ya, itu tidak akan. Tapi kita untuk checklist tidak akan saya bersihkan, tetapi untuk sase baik di browser, di temporary file dan lain-lainnya akan kita kan. Aplikasi yang biasa saya gunakan yaitu Glary Utility. Anda cari Glary Utilities ya. Di sini di situs resminya, kita akan masuk ke situs resminya. Di sini ya. Kita langsung unduh saja. Ukuran filenya berarti 20 MB ya. Oke, kita akan langsung buka. Akan install, klik next, agree, biarkan default. Kita ini untuk icon desktop, dan ini Anda bisa launch icon ya. Launch icon ini biarkanlah default seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita akan langsung running saja ya. Biar kita akan running. Oke, selanjutnya ini ya. Karena ini saya sudah tersayang sebelumnya ini ya. Pengaturannya ini checklist saja semua ya. Ini checklist semua. Lalu kita masuk menu setting biar tidak startup ya. Nah, di sini maksudnya biasanya ada aplikasi yang startup penting, terutama ini untuk startup file. Bisa Anda lihat ini beberapa contoh untuk Java, Adobe ya. Ini biasakan untuk ini startup ini utamakan antivirus. Bisa Anda contoh lihat di sini, saya startupnya disable, hampir disable semua, dengan tujuan agar komputer kita ketika dijalankan itu startupnya cepat ya. Dan terutama ketika komputer jalan harus mendahulukan dulu antivirus ya. Di sini saya semadap dan Defender ya, saya enable karena biar pas jalan antivirusnya jalan. Jadi jangan sampai virusnya udah jalan baru antivirusnya jalan, itu percuma juga sih kalau menurut saya ya. Nah di sini ini ya default ini checklist kalau nggak salah. Ini biarkan hilangkan checklistnya ya. Untuk pengaturan ini samakan saja ya. Ini saya sudah setting terbaik. Jika Anda memiliki ini pro ya seperti saya ini, Anda bisa download ataupun update otomatis, tidak masalah ya. Nah ini kita manajernya kita hilangkan ya seperti ini. Ini biar tidak startup. Kemudian ke klik ya di registry, Anda bisa lihat ini checklist semua saja ya. Bisa Anda lihat ini checklist semua saja. Kemudian pada disk repair ini checklist dua-duanya. Pada track eraser di sini ya, untuk Windows saya checklist semua ini biar sampah-sampahnya bersih semua. Kemudian untuk browser ini saya untuk Internet Explorer ini hampir checklist semua, yang dibiarkan ini from input ya dan index dat. Kemudian untuk Mozilla Firefox, jika Anda menggunakan Mozilla Firefox, saya history saya checklist, internet access saya checklist. Untuk Coki jangan ya, jika kecuali kalau Anda sekali pakai gitu biar tidak bisa login lagi, Anda bisa hilangkan. Save from informasi, hilangkan checklistnya. Passwordnya ini untuk save password hilangkan juga. Untuk download history saya sarankan checklist. Untuk share history checklist. Untuk sesi Anda bisa checklist, untuk session bisa Anda checklist ya, tetapi saya tidak. Kemudian untuk Chrome juga history saya checklist tidak ya. Internet access-nya saya checklist. Save informasi dan download ini tidak ya. Ini untuk download history checklist, tinggal samakan saja. Kemudian untuk Opera, kebetulan saya menggunakan Opera, ini sama ya, checklistnya tidak saya checklist. Ini internet access checklist, tinggal samakan saja. Di sini tidak di checklist karena ini saya tidak menggunakan browser yang ada ataupun sisanya begitu ya. Kemudian di temporary file kita checklist saja ya. Nah misalkan ini kita checklist
hampir checklist semua saja, kecuali ini ya. Kalau saya ini di Ponsase dan download program hilangkan, Windows Update saya hilangkan ya, karena kalau sudah update nanti update-nya dihapus malah hilang bekas update-nya gitu ya. Ini saya bagian Windows ini dihilangkan 3. Kemudian untuk browser saya checklist semua. Ini browser yang ada di komputer saya. Untuk aplikasi biarkan seperti ini ya. Untuk Internet Download Manager saya biarkan tidak di checklist. Untuk saya jarang menggunakan media video dari Windows Media Player, saya checklist. Adobe checklist, IMP, pemutaran musik saya checklist. Google Earth, ACDC saya tidak menggunakannya. Microsoft OneDrive saya jarang menggunakan, jadi saya checklist. Untuk Java hilangkan, remote desktop bisa checklist juga, tetapi sewaktu-waktu biasa saya gunakan. PLC saya hilangkan. Kemudian untuk AutoCare ini tinggal seperti ini. Kemudian Restore Center biarkan default ya, tidak ada apa-apa. Ini biarkan default, yang ke bawahnya ya, ini default, ini default. Oke, itu cara penyetingannya. Oke, lalu apply, lalu oke, gitu ya. Silahkan scan. Anda bisa mematikan komputer setelah penyekianan selesai. Untuk Gallery Utilities ini, untuk file sampahnya ada yang dilempar ke Reselbin ya. Anda bisa cek di Reselbin komputer Anda. Biasanya ada file sampah yang dimasukkan ke Reselbin. Itu biasanya Anda menghapus aplikasi yang tidak sengaja sebelumnya, mungkin tidak sengaja ya terhapus, tapi dengan Gallery biasanya ada yang dikembali gitu ya ke Reselbin. Tinggal Anda cek, itu harusnya ada setelah scan. Jika Anda membutuhkan aplikasi Gallery Utility yang seperti ini ya, yang ini Anda bisa minta di Telegram ya. Karena saya tidak bisa memberikannya di sini untuk apa ya? Untuk anunya begitu ya. Jadi ini mendeteksi saya sedang membuka browser. Kita akan tutup dulu ya. Oke, ntar yes, biarkan Firefox-nya menutup ya. Kelebihannya banyak, bisa Anda lihat. Di sini ada Drive Manager untuk backup driver, ada shortcut fixer, ada duplicate file finder ya. Untuk empty folder ini biasanya ada folder yang nggak ada isinya, bagus folder tersebut. Kemudian ada file splitter, file undelete, ada pengecekan hard disk, kemudian ada untuk defrag hard disk, untuk defrag hard disk, untuk SSD jangan gunakan kecuali untuk HDD, silahkan. Ada file enkripsi, solder, ada sistem informasi, ada unduh, ada memory optimizer ini untuk memori ya. Contohnya di sini saya 12 GB ya. Kemudian ada registry defrag ya. Yang paling bagus ini salah satunya adalah bisa mengupdate software secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mencari updateannya. Ya, Anda lihat dia akan terbuka otomatis ya. Biarkan. Ternyata ini ada Google Chrome yang minta update begitu ya. Jadi bisa terdeteksi ya. Dia akan direct ke situs ini ya, resminya. Nah, sambil nunggu kita sambil download saja, kita update untuk Google Chrome. Nah, seperti ya. Jadi aplikasi ini bisa mengupdate aplikasi secara otomatis nih, bagian software update gitu ya. Gak apa-apa lah. Sambil jalan kita sambil membersihkan. Nah, bisa Anda lihat ini temporary file ya. Bisa Anda lihat ini. Ini temporary file. Nih, kalau kita cara melakukannya secara manual itu akan membutuhkan waktu. Jadi kalau sudah setting ini cukup mudah ya. Buka, langsung klik gitu. Jadi nggak klik sana klik sini. Selain itu untuk Gallery Utilities ini cukup low memori ya. Kita nih update Gallery. Ini sih menurut saya cukup low memori ya tuh Gallery. Ini karena masih lagi proses lagi proses ini ya. Scan ini kalau lagi idle nggak low. Oke, ini masih ini nggak apa-apa lah. Kita sambil install Google Chrome-nya saja. Nanti kalau sudah install kita cek lagi apakah ada update software. Ini ada update software, ini software yang sudah terinstall, bukan yang belum ya. Oke, sambil nunggu. Nah, ini bisa ini lagi membersihkan sase ya di browser Opera. Minta close lagi, kita tutup saja lah Mozilla-nya karena kita nggak dipakai. Oke, ini berarti sudah keinstall. Sudah keinstall, kita coba software sambil menunggu apakah ada updatean untuk software yang lainnya. Oke, berarti tidak ada updatean lagi ya. Nah, gitu. Ini salah satu kelebihannya, ada software update-nya. Ini ada registry refire, startup manager, disk clean up, ada di spec analyzer, process manager, install manager, browser assistant, track eraser, dan sisanya ke sini ya, ke sini. Nah, karena mungkin terlalu banyak maka dipindahkan ke sini begitu. Ini cukup ringan dan cukup bagus Gallery. Sebelumnya saya biasa yang Advanced Care saya pribadi kurang karena itu terlalu terlalu memakan resources sumber daya PU. Kalau saya sih nyari yang simple saja. Kayak CC Cleaner itu simple, cukup ringan juga ya. Saya biasa kalau dulu masih suka menggunakan, sekarang udah pensiun. Oke, mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih.